Maka ketahuilah sifat tawadhu ini barakallahu fikum, dia adalah kalau kita rujuk kepada yang mempunyai sifat tawadhu, maka dia adalah orang-orang yang soleh, bahkan para nabi. Coba kita lihat bagaimana tawadhu'nya Nabi. Seperti disebutkan di Sahih Al-Bukhari dari Al-Bara ibnu Azib. Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaumal khandaq wa huwa yanqulu turab hatta warat turabu sya'ra sadri wa kana rajulan katsira sya'r wa huwa yartajizu bi rajazi Abdullah Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala salaina fa'anzilan sakinah alaina. Maka Nabi dulu dijadikan oleh para ulama dalil tawadhu'nya Nabi, dia seorang rasul. Dia lebih daripada presiden dan lebih daripada kekaisaran Romawi di zamannya dan imperium Persia di zamannya dari Furs. Maka dia adalah manusia utusan Allah lebih dari yang lainnya. Namun di saat gotong royong, terutama di saat perang Khandaq, maka Nabi menggali parit untuk menyelamatkan dirinya dan kaum muslimin dan keluarganya dan dakwah, di mana di perang Ahzab ataupun perang Khandaq istilah lainnya, berkumpul orang-orang kufar Quraisy berkolaborasi dengan kufar dimanapun dari Jaziratul Arab, sehingga terkumpul 10.000 pasukan untuk menghancurkan Madinah. Maka alhamdulillah diberitahu oleh Salman Al-Farisi dan disetujui oleh Nabi bahwa ini di tempat kami di Furs, di Persia, negara yang lebih maju daripada Arab pada zaman itu. Di saat kita diserang dari berbagai segi, kita membuat parit yang besar sehingga kuda kavaleri mereka tidak bisa lompat masuk ke Madinah. Dan artileri, tentara ada artileri ada kavaleri. Artileri adalah pasukan darat yang biasa di depan, yang mati duluan dari para prajurit Kopassus dan sebagainya yang skillnya sangat tinggi. Maka mereka tidak juga bisa melompat. Akhirnya Nabi menerima dan akhirnya membuat gotong royong untuk membuat parit. Maka Nabi seorang Rasul, tawadhu'nya dia mengangkat tanah, menggali dan mengangkatnya sama seperti para sahabat yang lain. Sampai-sampai tanah itu mengguyur kepada dada Nabi yang penuh bulu dan pula jenggot, dan kepala Nabi penuh debu. Apalagi di Madinah pada saat itu debu, bagaikan debu yang bertebangan dengan air, dengan angin. Alamnya seperti itu, maka penuh debu. Dan Nabi dulu bukan duduk di kursi atau duduk di masjid memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan goro seperti ini, tidak. Maka itu Nabi Muhammad. Ini dari contoh bagaimana tawadhu'nya Nabi. Dan dari contoh tawadhu'nya Nabi juga yang dijadikan bagi kita untuk contoh dalam aplikasi tawadhu, di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Faqala ashabuhu, "Wa anta?" Qala, "Na'am, kuntu ar'aha ala qararit li ahli Makkah." Maka Nabi suatu hari berkata di depan para sahabatnya, "Tidaklah para nabi itu diutus kecuali dia penggembala domba." Maka penggembala domba dari zaman dahulu sampai this time, pekerjaan yang tinggi apa yang rendah? Menggembala domba, pekerjaan yang rendah. Masa tinggi? Maka di sini penggembala domba adalah pekerjaan yang rendah dari zaman Nabi. Dan Nabi di saat mengatakan kepada para sahabatnya, tidaklah para nabi itu diutus oleh Allah kecuali dia dulu penggembala kambing. Kemudian sahabat ada yang mengatakan, "Wa anta?" Dan kamu ya Rasulullah?
Maka dengan penuh kerendahan Nabi mengatakan, "Na'am, kuntu ar'aha ala qararid li ahli Makkah." Tentu, aku dulu penggembala kambing. Yang mana aku dulu menggembala kambing untuk mendapat recehan qararid dari orang-orang yang di Mekah, maka aku menggembala. Dan dia dari Quraisy. Dan dia dari Bani Hashim. Maka sebelum dia diutus menjadi nabi, melaksanakan pekerjaan yang paling rendah dari pekerjaan manusia yang ada di zamannya. Dan Nabi diangkat menjadi Rasul, tidak malu mengatakan, "Na'am, aku pun dulu penggembala kambing." Maka ini dari tawaduknya Nabi. Dan begitupun dari tawaduknya Nabi, di mana dia melaksanakan hubungan dengan manusia yang lainnya dengan penuh rahmah. Seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas ibnu Malik, annahu marra ala sibyan fasallima alaihim. Bahwa Nabi dulu di saat melewati kepada anak-anak, maka dia memberikan salam kepada anak-anak. Nabi memberikan salam kepada para anak-anak kecil. Ini diriwayat Imam Muslim, diriwayat Anas ibnu Malik, dan diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari Sunan An-Nasa'i dan juga Ibnu Hibban, masih dari Anas ibnu Malik, namun dari jalan Ja'far ibnu Sulaiman, dari Thabit ibnu Anas, dari Thabit al-Bunani dari Anas. Maka di sini sanadnya hasan karena Ja'far ibnu Sulaiman ad-Dubai rawi yang saduq, hasanul hadits. Kemudian di sini disebutkan di dalam riwayat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yazurul ansor, bahwa Nabi dulu menziarahi sahabatnya dari al-ansor. Maka ini dari ketawaduan Nabi. Wa yusallim ala sibyanihim, dan Nabi jika bertemu dengan anak-anak maka dia menyalami tangan dari anak-anak kaum muslimin. Wa yamsahu ru'usahum, dan membelai kepala-kepalanya. Maka ini pun dari tawaduknya Nabi. Tidak mentang-mentang dia seorang nabi, tidak mentang-mentang dia number one, kemudian tidak peduli dengan anak-anak, tidak menyalaminya, dan juga tidak peduli kepada orang yang sakit dari keluarganya, dari para sahabatnya. Maka Nabi di sini melaksanakan ziaratul marid dan mengusap anak-anak kecil. Maka semuanya dari tawaduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan permasalahan tawaduk itu adalah perkara yang selain tadi dari keutamaan akhlak yang mulia, bahkan diperintahkan kita untuk melaksanakan tawaduk sesama manusia. Seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Iyad ibn Himar, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahad." Di sini perintah. Berkata Nabi bahwa sungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar seluruh kaum muslimin agar bertawadhu, untuk merendahkan diri dari muslimin yang lain yang mempunyai jabatan yang tinggi dalam suatu komunitas sosial. Dia seorang bos, dia seorang pemimpin di pabrik, dia misalnya pembina di ma'had, dia misalnya ustadz kabir, ataupun dia sebagai kepala pimpinan cabang dan sebagainya dalam perusahaan atau dalam pemerintahan, maka harus semuanya tawadhu. Ini perintah Nabi. Sehingga tidak ada seseorang yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Maka ini perintah dari Nabi. Maka inilah bagaimana sifat Nabi kita Muhammad. Maka wahai ibadallah, semua yang ada hadir di sini saling tawadhu. Yang besar kepada yang kecil. Yang menjadi pemimpin, pengajar, pembina dengan yang lainnya harus tawadhu. Maka gotong royong, sama-sama memikul tanah, sama-sama kena debunya, sama-sama berkeringat,
tidaklah mentang-mentang dia pembina, ayo goro. Dianya tidak hadir, kecuali hadir bawa pentungan. Siapa yang tidak goro dipukul dan sebagainya. Maka tawadu dengan yang lainnya dalam berbagai perkara. Maka keutamaan dari tawadu sangatlah besar di sisi Allah. Sekarang kita masuk kepada keutamaan tawadu, agar para penuntut ilmu yang melaksanakan tawadu mengetahui bagaimana keutamaan tawadu di sisi Allah. Datang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mana qasad sadaqah min mal." Tidaklah sedekah itu menyebabkan harta kita menjadi hilang. Maka awas, orang-orang bakhil, mereka jelas tidak mau bersedekah dengan alasan takut debitnya di bank berkurang, takut uang di sakunya hilang. Maka disebutkan oleh Nabi di dalam hadis ini, dijamin mana qasad sedekah min mal, tidak akan berkurang uang dengan sedekah, bahkan justru kebalikannya. Iya apa tidak? Apa dalilnya? Di Al-Quran dan Sunnah. Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Apa-apa yang kalian sumbangkan untuk Allah, baik untuk membantu masjid, untuk membantu ma'had, untuk apa saja, bahkan untuk sarana dakwah, listrik, ataupun makan nan santri, minuman untuk santri dan untuk pengajarnya dan yang lainnya, maka semuanya itu pasti akan dibalas oleh Allah. Apapun yang kalian infakkan untuk saudaramu, pasti Allah akan menggantinya. Dan jika Allah menggantinya, siapa yang akan menyainginya? Karena Allah berfirman, "Wa huwa khairur raziqin." Dan Allah adalah sebaik-baiknya Maha Pemberi. Maka di dalam ayat ini jelas, dan di hadis Al-Qudsi yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, "Ya ibna Adam anfiq unfiq alaik." Wahai Bani Adam, berinfaklah, bersedekahlah dari harta kamu yang lebih, maka aku akan menjamin untuk menginfakkan kebutuhan kamu. Jika Allah yang menjamin kita dari uang yang kita simpan untuk berbagi dengan kaum muslimin yang lainnya, maka berbagi kepada kaum muslimin sangat indah. Juga Allah menjanjikan untuk menggantinya. Anfik ya ibna Adam, unfik alaik. Infakkanlah dari kelebihan hartamu, wahai ibnu Adam, dan aku, kata Allah, akan menginfakkan gantinya. Kalau Allah yang menggantikan kepada kita, siapa lagi yang akan mampu melebihinya? Maka cukuplah dari pergantian harta-harta dari Allah ini. Maka jika antum melihat orang-orang yang tidak pelit, yang banyak memberi, justru Allah gantikan dari hartanya over and over again. Selalu dia berjaya dalam keadaan hartanya, karena sudah dijanjikan tadi di dalam Al-Quran dan hadis, Allah akan menggantinya. Dan di hadis tadi, tidak ada orang yang fakir jatuh miskin karena sedekahnya. Dan juga di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah tentang permasalahan ini, bahwa Allah mengutus, Allah yunazil malaikah atau malaikatan di setiap pagi dan petang. Yang mana dua malaikat ini, yang diutus pagi diangkat petang, dan yang diutus petang bermalam di muka bumi sampai kepada pagi, semuanya mendoakan untuk orang yang bersedekah dan orang yang pelit. Dikatakan jika ada di pagi itu yang bersedekah, malaikat yang diutus di pagi hari sampai petang akan melihat orang yang bersedekah dan mendoakannya. Allahumma i'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, orang ini bersedekah. Didoakan oleh malaikat, ya Allah, orang yang bersedekah ini berikan gantinya yang berlipat ganda. Adapun orang yang pelit, dia tahu saudaranya ini butuh, dan dia mampu, dan dia mempunyai modal lebih di banknya, namun dia pura-pura tidak tahu, ataupun mengatakan aku juga butuh dan sebagainya. Maka di saat diminta ataupun diketahui saudaranya sangat kritis membutuhkan dan tidak mau membantu, malaikat akan mendoakan buruk. Allahumma i'ti mumsikan talafan. Wahai Allah, berikanlah orang yang bakhil, pelit ini, talafan, hancur dari perusahaannya,
hancur dari bisnis dan tendernya, menjadi pairit, menjadi miskin karena kepelitannya. Maka selesai dari permasalahan khilafat tadi, disebutkan tadi, mana qasad sedekah min mal, tidak akan berkurang harta orang yang bersedekah, bahkan kebalikannya. Dan poin pendalilannya di sini, wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tidaklah seseorang yang dia merendahkan dirinya karena Allah. Tadi kita sebutkan tawadhu ada dua. Tawadhu karena Allah dikarenakan mentaati syariat, maka orang yang mengetahui ini haram ditinggalkan karena Allah, padahal dia hawa nafsunya sangat mencintai, Allah akan meninggikan derajatnya. Ataupun dia orang yang besar, tetapi dia tawadhu, maka dia orang yang besar dan dia belusukan, ikut dengan rakyatnya, ikut dengan manusia-manusia yang lain, bekerja sama, bergotong royong, masuk kepada parit-parit yang kotor, padahal dia jabatannya tertinggi, maka tawadhu, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Maka ini pantas bagi thalabul ilm untuk tidak meninggalkan perkara yang seperti ini. Maka inilah dari keutamaan dari masalah permasalahan tawadhu, dan kita tutup dari perbuatan as-salaf. Bagaimana mereka bertawadhu. Maka telah disebutkan nasihat emas dari Imam Asy-Syafi'i, bagaimana dia sukses menuntut ilmu karena tawadhu'nya. Dinukilkan oleh Imam An-Nawawi yang bermadhab Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Al-Majmu', la yudrikul ilma illa bisabr ala dzil. Tidak akan seseorang mendapatkan ilmu kecuali dia bersabar atas kerendahan. Selalu merendah. Tawadhu. Karena antum lihat, jika seseorang sombong, apalagi kepada gurunya, gurunya ini hanya sekedar ilmunya itu saja. Kemudian dia tidak mau hadir di pelajarannya, misalnya. Merasa dirinya sudah melampaui gurunya. Akhirnya dia akan diharamkan dari ilmu gurunya tersebut. Maka oleh sebab itu Imam Asy-Syafi'i mengatakan, tidak akan mendapatkan ilmu orang yang kecuali dia itu bersabar di atas ketawaduannya, selalu merendah. Maka ini dari ucapan Imam Asy-Syafi'i atas kesuksesannya menuntut ilmu, haruslah kita ini merendah. Dan jika kita melihat kepada para ulama, bagaimana kesuksesan mereka dalam mendapatkan ilmu, dikarenakan tawadhu'nya. Disebutkan di kitab Syiar A'lamun Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, kisah dari Yahya ibnu Ma'in. Yahya ibnu Ma'in adalah qarinnya Imam Ahmad. Dua-duanya imam besar di zamannya. Maka Yahya ibnu Ma'in mengatakan, ma ra'aitu mithla Ahmad ibn Hanbal sahibnahu 50 sanah maftakhara alaina bi syai'in mimma kana fihi minal khair. Maka dikatakan oleh Yahya ibnu Ma'in, aku tidak pernah melihat ketawaduan Ahmad ibnu Hanbal. Aku menjadi temannya sekitar 50 tahun, tidak pernah dalam suatu hari dia berbangga-bangga kepadaku dari ilmunya yang ada, dari kelebihan yang ada padanya, baik hartanya, ilmunya, ataupun apapun. Maka inilah Imam Ahmad, diakui oleh temannya Yahya ibnu Ma'in, 50 tahun dia bersahabat, tidak pernah suatu hari dia berbangga-bangga, memamerkan, maknanya berbangga-bangga, aku lebih baik dari kamu wahai Yahya ibnu Ma'in, dari ilmu hadis atau dari ilmu jarh wa ta'dil, ataupun dari ilmu penyakit hadis, ilalul hadis, ataupun ilmu fikih, aku mempunyai pengikut banyak dan kamu tidak, misalnya seperti itu. Tidak. Maka diangkatlah Imam Ahmad dari ketawaduannya menjadi imam ahlu sunnah dan bahkan imamu madhab Imam Ahmad. Dan begitu pun jika kita melihat kepada Imam Al-Bukhari, perlu diketahui bahwa Imam Al-Bukhari seorang imam muhaddits pada zamannya, dan dia umurnya masih muda. Karena dari kecil dia rihlah talabul ilm, dari kecil dia safar menuntut ilmu. Maka keilmuan Imam Al-Bukhari di saat dia mulai tumbuh dewasa sangat diakui oleh para ulama, yang akhirnya banyak pengakuan dari para ulama yang merupakan guru-guru dari Imam Al-Bukhari merasa
takut dan ketar-ketir jika datang Imam Al-Bukhari. Namun Imam Al-Bukhari mengetahui keadaan gurunya yang pas-pasan dari ilmunya, dia duduk hanya sekedar untuk periwayatan. Adapun lebih dari itu, Imam Al-Bukhari jauh di atasnya, di atas level gurunya. Dan ini banyak. Dan ini pengakuan dari Imam Al-Bukhari itu sendiri. Seperti Imam Al-Bukhari telah disebutkan dari para ulama, di antaranya Muhammad ibn Salam. Dan Muhammad ibn Salam adalah gurunya Imam Al-Bukhari. Namun jauh ilmunya dengan Imam Al-Bukhari. Dia katakan, gurunya Imam Al-Bukhari ini, kullama dakhala ala hadha sabi Al-Bukhari takhayyartu wa altabisu alayya amral hadith wala azalu khaifan ma lam yakhruj wa hada dalil ala abqariyati Al-Bukhari wa rusukhihi fil ilm ila darajati anal ustad yakhsha an yaqa'a minhu khata'a fi hudurihi. Maka Muhammad ibn Salam mengakui, jika datang pemuda Al-Bukhari, aku jadi gentar dalam meriwayatkan majelis ilmu hadis seperti pelajaran. Karena apa? Imam Al-Bukhari lebih berilmu, periwayatannya lebih dahsyat dari dirinya. Maka dia merasa takut ada ucapan sanad yang salah, lafaz hadis yang salah, karena Imam Al-Bukhari akan langsung menistidraknya, langsung mengoreksinya. Maka ini pengakuan Muhammad ibn Salam. Dan Imam Al-Bukhari kenapa duduk dengan gurunya Muhammad ibn Salam yang misalnya dia itu tidak mempunyai sesuatu keistimewaan? Karena tawaduknya juga Imam Al-Bukhari, di mana dia duduk untuk meriwayatkan ilmu. Dan begitu pun berkata Musaddad, ya ahlal Khurasan, la tahtaruna ala Muhammad ibn Ismail ahadan. Maka wahai ahlul Khurasan, jangan engkau tinggalkan pemuda dari Muhammad ibn Ismail seorang pun dari kalian. Wajib bagi kalian untuk mengambil ilmu darinya. Padahal Musaddad adalah imam pada zamannya. Namun dia ucapkan seperti itu karena ketawaduan Imam Al-Bukhari, keagungan ilmunya dan ketawaduan Imam Musaddad sendiri. Dan bahkan dari syekhnya Abdullah ibn Yusuf, dulu dia termasuk dari rawi yang diambil oleh Imam Al-Bukhari, maka dia bahkan menjadi murid Imam Al-Bukhari, di mana dia meminta Al-Bukhari murajaah dari hadis-hadisnya dan menguji hadis-hadisnya. Maka oleh sebab itu Imam Al-Bukhari duduk dengan beberapa masyayikh dari guru-gurunya yang disebutkan di Sahih Al-Bukhari. Haddatsana Musaddad, haddatsana Muhammad ibn Salam, haddatsana Abdullah ibn Yusuf. Siapa Abdullah ibn Yusuf? Masih ingat? At-Tinnisi. Maka di sini semuanya berada di bawah Imam Al-Bukhari dan mereka mengakui Imam Al-Bukhari. Namun Bukhari karena ketawaduannya duduk dengan mereka min bab ar-riwayah, meriwayatkan dari orang-orang muhaditsin yang menyampaikan hadis kepadanya dari hadis Nabi. Dan bahkan Imam Al-Bukhari pun mengakui dirinya sendiri, mengatakan mastasghartu nafsi illa baina yaday Ali ibn al-Madini. Maka aku duduk dengan masyayikh yang aku merasa tidak, aku ini kecuali kepada mereka butuh periwayatan, dan aku duduk dengan mereka biasa-biasa saja, kecuali jika aku duduk di depan Ali ibn al-Madini, barulah aku merasa gentar. Maka Imam Al-Bukhari mengakui keilmuan Ali ibn al-Madini, yang pada saat itu adalah imam besar dari ahli hadis, yang dilaqabi dengan Hayatul Wadi, the Rattlesnake Snake, yang mana sangat kuat ilmu penyakit hadisnya. Maka Imam Al-Bukhari mengakui dari guru-gurunya, tidak begitu istimewa kecuali jika aku duduk dengan Ali ibn al-Madini, aku merasa kecil dari lautan yang luas dari ilmunya itu. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan dari permasalahan tawadhu. Maka mulai dari sekarang saudara-saudara kita, para penuntut ilmu, agar bertawadhu, tidak ada yang sombong di antara sesama
penuntut ilmu, aku lebih dari kamu dari segi hafalan, aku lebih dari kamu dari segi hadis. Dan seperti tadi ada yang tasmi diketawakan, maka itu tidak ada adab. Intabih ya Muhammad, sa'adribuk ba'den. Abdurrahman tasmi belepotan, ditertawakan, tidak ada adab. Kalau dekat sudah dijewer dari tadi.